Ulama ini penting ilmu tazkiyah. Kalau punya pondok pesantren dan lain-lain, yang paling pertama itu akhlak dulu diajarkan. Tazkiyah, baru nanti ngajari tentang khilafiyah dan lain-lain itu nanti. Yang penting itu adab dulu nomor satu. Kalau enggak, ketika jadi ulama, yang ada dalam benak dan pikirannya adalah menjatuhkan orang. Yang ada adalah menyesatkan orang. Bukan untuk menyelamatkan orang. Makanya yang penting ini, tazkiyah. Ada pertemuan ulama sekitar 5-10 tahun yang lalu berkaitan dengan ukhuwah ini yang menjadi khitab atau sasaran untuk yang kalau ini benar akan benar persaudaraan di antara umat Islam. Ada 4. Kitabnya namanya An-Nasihah, ditulis dari ceramahnya para ulama seluruh dunia. Di antaranya yang pertama, nasihat untuk para ulama. Ulama ini hadirin harus betul-betul bisa mensucikan jiwanya, dirinya, baru bisa insaf objektif dalam menyampaikan nas. Kata guru saya, qutratun minal hawa tufsidu bahran minal ilmi. Satu tetes hawa nafsu pada ulama itu bisa menghancurkan satu lautan ilmu. Jadi kalau orang ilmunya satu lautan, ada hawa nafsunya satu tetes, rusak. Apalagi yang kayak kita, ilmunya satu ember, nafsunya sak laut. Ya gegeran terus akhirnya. Ini nafsu ini penting. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntung orang yang bisa mensucikan dan rugi orang-orang yang membiarkan ego dan nafsunya tersebut. Makanya ulama ini penting ilmu tazkiyah. Kalau punya pondok pesantren dan lain-lain, yang paling pertama itu akhlak dulu diajarkan. Tazkiyah, baru nanti ngajari tentang khilafiyah dan lain-lain itu nanti. Yang penting itu adab dulu nomor satu. Kalau enggak, ketika jadi ulama, yang ada dalam benak dan pikirannya adalah menjatuhkan orang. Yang ada adalah menyesatkan orang. Bukan untuk menyelamatkan orang. Makanya yang penting ini, tazkiyah. Pondok-pondok pesantren ini harus memperhatikan tentang hal ini. Pensucian jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab itu nasihat itu untuk para tujar, para orang punya uang. Kita nggak bisa pungkiri orang punya kekayaan itu punya pengaruh. Punya pengaruh hadirin. Orang kaya itu kalau ngomong subhanallah, salah jadi benar. Inna darahima fil amakini kulliha taksuri jalan mahabatan wa jamala, kata Sayyidina Ali. Uang ini dimanapun buat orang semakin wibawa. Elek jadi ganteng hadirin. Iya, ganteng nggak ada duit kata elek kok. Wahyal lisan liman aradal fasahah. Orang kalau mau ngomong fasih nggak usah belajar tajwid, ngantongi duit sing akeh. Ngomongnya fasih. Kemudian orang kaya itu kalau ngomong, innal ghaniya idza takallama bil khata qalu asabta wa saddaqu ma qala. Orang kaya itu kalau sudah ngomong salah jadi benar. Orang miskin kalau ngomong sumpah-sumpah benar jadi salah. Ini di zaman Sayyidina Ali ini saya ngomong. Ini perkataan beliau. Maknanya kenapa nasihat ini ditujukan kepada orang kaya? Orang kaya punya pengaruh besar dalam persaudaraan Islamiyah. Kalau sudah orang kayanya nggak senang persaudaraan, pasti yang terjadi adalah perseteruan. Karena yang backing ulama untuk jadi radikal dia belakangnya kadang orang kaya. Makanya saya senang ini, alhamdulillah ada orang kaya ngadain acara seperti ini untuk persatuan. Nah ini alhamdulillah. Tapi kalau kadang-kadang orang kaya nggak suka yang kayak gini. Sukanya gimana caranya, ini musuh sama ini musuh sama ini. Makanya wajih khitab nasihati lahum. Dalam pertemuan ulama itu saya tujukan nasihatku ini kepada mereka orang kaya.
bertakwalah kau kepada Allah, jangan jadi sebab perseteruan antar umat Islam. Kadang-kadang dengan uang itu orang bisa melakukan apapun, hadirin. Makanya ini orang-orang kaya ini juga perlu dirangkul dan dibenarkan cara berpikirnya agar tidak menjadi sebab perseteruan antara umat Islam. Yang ketiga, umaro ini pejabat ini juga bisa menjadi sebab perseteruan. Kalau apabila pejabatnya ini senang dengan perdamaian, senang dengan ukhuwah Islamiyah, jadi. Tapi kalau sudah umaroknya tadi ini punya maslahat dari perpecahan tersebut, menjadikan agama bahan untuk mendapatkan jabatannya, ya sudah kacau. Makanya saya sampaikan khitab atau nasihat saya kepada mereka, Anda mau punya jabatan monggo, Anda mau meraih jabatan setinggi apapun monggo, tapi jangan dipermainkan agama Allah. Jangan dijadikan dzari'ah dan sebab untuk kau mendapatkan jabatan tersebut. Karena apa? Kalau sudah seperti itu yang terjadi perseteruan. Nah, jadi kepentingan ini yang bikin akhirnya perpecahan di antara umatnya. Siapa ya ini? Makanya wahai para umaro, jangan kau jadikan agama ini alat ya, untuk kursi dan lain-lain. Kenapa? Akhirnya yang ada perseteruan dan perpecahan. Ya. Dan yang terakhir kata di kitab itu a'wamun nas, orang awam. Orang awam itu jangan sampai kalian itu berseteru karena apa? Jahlun. Tadi nih disampaikan. Bacanya baru satu kitab. Jadi kabeh salah. Ya. Orang itu kalau bacanya kitab masih khotom satu kitab, yang selain di kitab itu enggak ada. Salah semua. Tapi semakin orang luas ilmunya, semakin bisa menerima perbedaan. Saya pernah ketemu satu ulama, dia kasih kertas gini. Dia kasih kertas gini, terus di kertas itu dikasih titik banyak gitu, titik banyak. Terus dikasih bulatan beberapa 5. Terus dikatakan, Islam itu yang bulatan ini yang mujma' alaih, yang sepakat nggak boleh beda pendapat, yang titik ratusan ribu itu bisa beda pendapat. Itu Islam. Mimma yu'lam minad-din bid-darurah, wajib orang itu mengetahui zakat wajib, sholat wajib, itu cuma segitu. Selain dari itu tuh khilaf, beda pendapat yang nggak menjadi sebab kekufuran. Itu segitu. Nah, sekarang ini banyak orang awam yang mereka nggak dangkal. Kadang-kadang masalah farak dinaikkan ke usul. Masalahnya farak, masalahnya itu berbeda pendapat yang ulama itu nggak sepakat, tapi dinaikkan seperti seakan-akan ini adalah perbedaan yang usul akidah yang penting. Nah, ini kan hanya orang-orang jahil saja yang kena seperti ini. Makanya yang nomor 4 terakhir ini diisyaratkan orang awam untuk ngaji, untuk nuntut ilmu, jangan bodoh. Kalian kalau bodoh gampang diombang-ambing oleh orang yang punya kepentingan. Baik itu ulama, baik itu orang kaya, baik itu adalah para pejabat. Ini yang saya baca dari kitab itu, nasihat itu. Ini mungkin bisa jadi masukan untuk kita semuanya. Yang sedikit ini insya Allah membawa manfaat untuk kita semuanya di dunia dan akhirat.